Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya melalui Ramadhani dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas video codingan C++ untuk mata kuliah algoritma, mohon maaf untuk mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Baik, di sini melanjutkan untuk mengerjakan penjelasan lampiran soal nomor 2. Yang dimana tugasnya itu ini adalah program untuk mensimulasikan program login dan perhitungan deret angka dengan ketentuan sebagai berikut. Program meminta user memasukkan username dan password. Jika salah, si user akan diberikan kesempatan maksimal 3 kali percobaan. Oke, nah jika gagal 3 kali nih, maka si akses tersebut akan ditolak dan program itu akan berhenti. Nah, jika loginnya berhasil nih, si program akan menampilkan pilihan menu, yang dimana ada 2 menu di sini. Yang pertama ini kita akan disuruh untuk mencari penjumlahan deret angka. Dan yang kedua, kita akan suruh untuk mencari geometri sederhana, yang dimana di sini ada 3 menu geometri sederhananya, yaitu belah ketupat, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Nah, dari 3 geometri ini kita akan disuruh untuk mencari tingginya, dan kita akan disuruh untuk mencari hitung luasnya. Nah, terus tampilkan rumusnya dan tampilkan hasilnya. Nah, langsung saja di sini sudah ada koordinat untuk penjelasan soal nomor 2, yang dimana untuk yang pertama ini kita akan mulai terlebih dahulu untuk memulai programnya dengan cara kita akan mengetik fungsi input iostream. Nah, fungsi ini itu gunanya untuk memanggil si library ini atau perpustakaan. Nah, tanpa adanya si fungsi ini kita tidak akan bisa menggunakan input dan menghasilkan si output. Nah, biasanya itu si inputnya itu si in dan si outputnya itu biasanya si out. Nah, kedua ini kita akan menuliskan fungsi using namespace std. Fungsinya ini tuh biar kita tuh nggak ribet. Nah, biasanya kita kalau kita mulai si out nih, kita akan menghasilkan output ke si tampilan layar komputer nanti. Outputnya kan awalnya itu kan harus kita mulai kan ya dengan cara mengetik std ini. Makanya di sini di awal sekali kita akan gunakan fungsi using namespace std. Nah, selanjutnya di baris ketiga ini kita menggunakan fungsi utama nih, si program utama ini itu sendiri, yaitu inmain. Di dalam fungsi ini kita akan melakukan semua perhitungan, hitung luas, apapun itu yang ada di dalam fungsi inmain ini. Nah, biasanya setelah kita menuliskan fungsi inmain ini, kita akan mengetik kurung kurawal. Nah, ini tuh sebagai penanda bahwa semua jenis-jenis tipe data, variabel, ataupun perhitungan-perhitungan yang akan kita masukkan ini, semuanya itu termasuk ke dalam si fungsi inmain ini. Nah, kita awali dengan tanda kurung kurawal ini, buka kurung kurawal, lalu kita akhirin juga untuk tutup kurawalnya. Nah, selanjutnya, kan kita tadi soalnya disuruh untuk mencari, soalnya tadi kita akan disuruh yang pertama itu kita menginputkan user terlebih dahulu kan. Nah, user, kita akan masukkan variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel username dan password. Nah, di sini kita akan masukkan ke variabel terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masukkan variabelnya, kita masukkan dulu nih tipe datanya. Yaitu di sini tipe datanya itu menggunakan tipe data string. Tanpa menggunakan tipe data ini, nah bahwa kita tuh tidak akan bisa memasukkan si variabelnya. Karena si komputer atau hasil outputnya itu akan error. Gunanya tipe data string ini, fungsinya itu kan untuk menginput variabel yang berupa huruf, bukan si angka. Nah, kalau si angka, misalnya angka 1, 2, 3, sampai 10 itu biasanya menggunakan tipe data string. Kalau huruf, kita gunanya itu tipe data string. Nah, kemudian kita masukkan tipe data lagi nih, integer, percobaan. Percobaannya itu kan ada 3 kali kan tadi. Nah, di sini percobaannya kan ada 3 kali maksimal percobaan. Nah, kita akan masukkan percobaannya itu terlebih dahulu dimulai dari 0 percobaan. Nah, 0 itu kan berupa angka kan, maka tipe datanya itu integer. Kemudian jika loginnya berhasil nih di soal tadi, nah jika loginnya berhasil, kita akan menggunakan atau kita akan meneruskan si mencari proses-proses selanjutnya jika loginnya berhasil. Nah, jika loginnya berhasil itu kan ada terjadi suatu kondisi benar atau salah kan? Nah, kita di sini makanya menggunakan tipe datanya itu bool atau boolean. Tipe data boolean itu yaitu tipe data yang menghasilkan nilai benar dan nilai salah. Misalkan login berhasil nih, kita ibaratkan untuk login berhasilnya itu kita menggunakan false terlebih dahulu. Nah, setelah kita memasukkan untuk variabel-variabelnya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian si loginnya terlebih dahulu. Kita gunakan si kondisi while.
Nah, kemudian percobaannya yaitu diberikan kesempatan 3 kali. Nah, di sini kita menggunakan while, terus percobaannya 3, yaitu 3 kali kesempatan percobaan. Dan selanjutnya kita akan mencetak hasil outputnya nih. Setelah kita meranya si out, kita masukkan judulnya terlebih dahulu. Sini judulnya yaitu login system. Nah, kemudian setelah kita mencetak judulnya nih, kemudian kita akan masukkan untuk mencetak username-nya. Kita akan masukkan untuk username-nya. Kemudian, kan kalau mencetak hasil ke output itu kan menggunakan fungsi cout kan. Nah, kemudian kita akan simpan nih untuk variabel yang telah kita masukkan tadi, yang di baris keempat nih, yang kita masukkan tipe data string username. Kita input nih, kita masukkan variabel yang di atas tadi, terus kita masukkan menggunakan fungsi sin. Kemudian setelah username kan ada password, kita masukkan juga cetakan passwordnya setelah output nanti, dan kita masukkan juga, kita simpan nih variabel passwordnya. Nah, kemudian kan kalau login itu kita disuruh memasukkan username dan kita disuruh memasukkan passwordnya kan. Nah, di sini kita menggunakan kondisi nih untuk memasukkan nama dari username dan nama dari si passwordnya. Kita gunakan kondisi if. Nah, kita masukkan username-nya itu di sini saya menggunakan nama admin. Dan passwordnya saya menggunakan admin 123. Nah, kenapa sih di sini kan ada tanda sama dengannya itu 2 kan? Nah, tanda sama dengannya itu double, itu berarti menandakan bahwa sebagai perbandingan nih, bahwa username dan passwordnya itu berbeda. Hanya di sini menggunakan si sama dengannya itu double admin, agar si komputer itu bisa membaca bahwa username admin dan password admin 123 itu berbeda. Nah, makanya di sini kan kita gunakan harusnya itu sama dengannya itu double. Nah, terus kita masukkan login berhasil nih. Login berhasilnya itu bahwa si loginnya itu telah berhasil atau kita diinputkan benar, true. Yang satu yaitu 2, jika kita masukkan si username-nya itu salah. Misalnya ada typo nih ketika kita akan menginput ke si hasil outputnya. Misalnya admin, kita tipu ada admin 1 di username, itu kan salah kan? Nah, maka loginnya itu kan akan gagal. Maka untuk percobanya itu tinggal 2 kali percobaan. Jangan lupa di setiap kondisi if dan else ini kita akan kasih pembeda nih. Nah, pembedanya itu kita masukkan nih di awal if, kita akan masukkan jika loginnya berhasil, jika loginnya itu benar, kita gunakan buka tutup kurang, lalu kita akhirin juga. Nah, jika salah, else, kita akan masukkan juga nih tutup kurangnya nih, untuk bagian dari si jika salah nih, terus kita tutup juga. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk tutup si kondisi pernyataan si while nih. Kan di awal tadi percobaannya misalnya diberikan 3 kali kesempatan, dan di awal di sini kan ada buka tutup berawal kan. Nah, jangan lupa di sini juga kita tutup si kondisi pernyataan while ini. Nah, kemudian di sini ada kondisi lagi nih. Di sini kondisinya jika tidak loginnya itu tidak berhasil, tidak login berhasil, maka kita akan mencetak ke hasil outputnya itu, yaitu aksesnya itu akan ditolak. Kan misalnya loginnya itu kasih 3 kali kesempatan, namun 3 kali kesempatan itu kita masukkan admin username dan passwordnya itu salah, maka loginnya itu tidak berhasil kan. Nah, jika kesempatannya itu telah habis, kita akan cetak bahwa aksesnya itu akan ditolak. Nah, jika salah nih, di dalam kondisi if kan biasanya ada kondisi else. Yang di sini, setelah if, kita menginput si fungsi else nih. Jangan lupa di bagian login berhasil, ini kan berbeda kan dengan kondisi if dan else. Di awal kondisi setelah kita masukkan jika if nih, kondisi if-nya itu, loginnya itu tidak berhasil. Nah, di sini kita masukkan juga nih, buka kurung kurawalnya. Terus kita tutup juga di bagian setelah enlon nih, si tutup kurawalnya. Terus yang else kita masukkan jika salah, jika bukan dari bagian si akses ditolak. Terus kita buka lagi nih sebagai penanda bahwa bagian-bagian dari else ini, agar si program itu tidak bingung bagian-bagian mana saja yang kita akan masukkan atau rumus-rumus yang akan kita masukkan. Kalau berantakan, acak-acakan, itu kan si program kan akan bingung kan bahwa si kita tuh masukkan rumus yang benar itu di bagian-bagian mana saja. Nah, di else ini kita akan masukkan lagi buka tutup kurawalnya. Nah, kita akan disuruh untuk ke pilihan menu nih. Pilihan menu. Di soal tadi, setelah misalnya loginnya itu berhasil, kita akan ditampilkan 2 menu. Yang pertama itu kita disuruh mencari penjumlahan deret, dan kedua itu geometri sederhana. Kita akan masukkan di kedua menu ini terlebih dahulu, yang sini dan yang sini. Nah, kita masukkan nih untuk pilihan menunya, pilihan utamanya. Kan pilihan utamanya itu biasanya kita masukkan pilihannya kan ada 2 kan tadi, penjumlahan deret dan geometri sederhana, ada 2. Nah, maka untuk tipe datanya kita gunakan tipe data integer.
terus pilihan utama, terus kita tutup. Untuk variabel dari tipe data integer, variabelnya itu yaitu pilihan utama. Oh iya, sedikit menambahkan untuk penjelasan penggunaan titik koma nih. Penggunaan titik koma itu sebagai dari hasil akhir setelah kita masukkan si baris per baris program yang telah diketik nih. Misalnya kita masih masukkan di baris ke-29 nih, hasil cetakan si out selamat datang username, terus di akhir endline ini kan ada penggunaan titik koma, itu sebagai penutup nih bahwa dari perintah baris ini tuh ya perintahnya ini. Terus untuk baris yang di bawahnya si out 1 penjuman deret itu kan perintahnya berbeda. Nah makanya di sini kita menggunakan fungsi dari titik koma karena setiap perintah si out dan si it itu kan berbeda. Nah makanya setiap perintah yang bersifat satu kumpulan perintah itu perintahnya sama, maka kita biar sebagai penandanya kita akan tutup perintah dari itu menggunakan titik koma. Nah, kalau perintah penjumlahan si deret dan geometri sederhana ini kan perintahnya kan berbeda kan. Nah, makanya kita tutup untuk perintah penjumlahan deret itu sendiri dan perintah dari geometri sederhana itu perintahnya sendiri, begitu. Nah, lanjutkan setelah kita masukkan tipe data integer dan variabel utamanya, kita akan cetak hasil outputnya. Kita akan masukkan judulnya nih, selamat datang. Terus kita akan masukkan username-nya. Setelah kita masukkan si variabel username yang di awal tadi, kita masukkan nih, bahwa selamat datang ini kita membaca untuk si hasil outputnya itu dari variabel username. Terus di sini tanda seru nih, bagi cetakan outputnya juga, selamat datang username. Misalnya username-nya itu tadi admin kan, terus ada catatan selamat datang, username admin, terus tanda seru begitu. Terus kita tutup endline. Oh ya, sedikit penjelasan lagi nih, fungsi dari endline ini, fungsinya tuh untuk mengenter satu baris ke si hasil outputnya, agar si hasil outputnya itu dicetakkan hasil run-nya, kan selamat datang. Nah, agar tidak merembet-rembet atau tidak ke samping nih, makanya kita gunakan si fungsi dari endline. Jadi entarnya tuh barisnya ke bawah di baris penjumlahan deret nih. Selamat datang itu di atas, misalnya baris nomor 1 dan penjumlahan deret itu di baris kedua, begitu. Jadi tidak terletaknya tuh tidak di samping dari si selamat datang ini. Nah terus kemudian kita akan cetak ke hasil outputnya. Nanti kita akan cetak si out. Yang pertama tadi di soal kan kita disuruh untuk penjumlahan deret kan. Nah di sini kita masukkan ke menu pertamanya itu untuk penjumlahan deret. Kemudian kita tutup endline, kita tutup perintahnya, begitu. Selanjutnya kita cetak lagi untuk menu yang kedua, yaitu geometri sederhana. Terus kita tutup juga endline, kita tutup titik koma, dan kita enter juga. Nah, selanjutnya kita akan cetak nih untuk pilihan menu. Pilihan menunya kan ada dua kan? Nah, sini kita akan masukkan. Ini tuh untuk hasil cetakan seperti rumus lah. Nah, pilihan menunya tuh kan ada dua. Kita masukkan nih angka yang ada di buka kurung nih, buka tutup kurung nih. Di dalam buka kurung tutup kurung ini kan ada angka 1 atau 2. Nah, di sini kan kita setelah mengetikkan hasil output sisi out penjumlahan deret kan itu kan kita masukkan angka 1 kan, angka 1 dan geometri sederhananya itu angka 2. Maka di sini program akan membaca pilihan menu 1 atau 2. Nah, di sini kita bisa nih menginput angka 1 yaitu penjumlahan deret dan angka 2 yaitu geometri sederhana. Jadi kita misalnya setelah logiknya berhasil nih, kita akan mencari si penjumlahan deret kan, misal di hasil runnya nanti. Nah, kita nggak perlu untuk pilihan menunya, kita tidak perlu mengetik penjumlahan deret. Kita bisa langsung menuliskan atau mengetik angka 1. Jadi angka 1 atau penjumlahan deret itu sama, artinya itu sama. Makanya di sini kita gunakan 1 dan kita tandai atau kita sebagai penanda titik nih 1 itu. Nah, kita boleh saja memasukkan penjumlahan deret maupun angka si 1. Nah, kemudian setelah kita hasil si outputnya, terus kita sini untuk menyimpan dari pilihan utamanya. Nah, di awal tadi kan ada kita menginput tipe data integer dan variabel pilihan utamanya. Maka kita jangan lupa juga untuk menyimpan dari si out pilihan menu 1, 2 ini, kita juga simpan untuk variabelnya. Untuk menyimpan variabel pilihan utama ini. Terus kita tutup. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan semua menu, yaitu menu penjumlahan deret dan menu geometri sederhana, kita akan masuk ke pilihan pertamanya terlebih dahulu. Kita akan memasukkan rumus dari penjumlahan si deret. Di sini menggunakan kondisi if. Nah, pilihan utamanya yaitu pilihan utama 1. Sama seperti tadi, kita menggunakan si tipe data. Kita menggunakan tanda sama dengannya itu double kan, yaitu 1. Terus ada lagi juga nih pilihan utamanya sama dengannya itu double terus 2. Nah, itu sebagai pembanding bahwa kita tuh
untuk membandingkan pilihan satunya itu penjumlahan deret dan pilihan keduanya itu geometri sederhana. Kalau kita hanya mengetik tanda sama dengannya itu satu, maka kita si program itu membaca pilihan utamanya itu angka satu, dimulai dari angka satu, bukan sebagai pembanding dari satu dan dua itu. Satu dan dua itu bukan sebagai pembanding dari penjumlahan deret dan geometri sederhana. Nah, seperti itu. Terus kita masukkan untuk rumus dari penjumlahan deret. Nah, kita masukkan lagi tipe datanya itu tipe data integer. Terus untuk variabelnya yaitu n, i, dan jumlah. Terus jumlahnya itu kita dimulai dari 0. Kan penjumlahan deret itu misalnya sebagai contoh, kita untuk penjumlahan deret angka 4 kan. Nah, penjumlahan deret angka 4 itu kan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, kan seperti itu kan. Makanya itu kita dimulai dari 0. Bahwa 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, begitu. Makanya di sini kita dari variabel jumlah ini kita masukkan 0, yaitu dimulai dari 0. Terus kita input si n-nya terlebih dahulu nih. Untuk n-nya itu kita masukkan si hasil si outputnya, yaitu masukkan bilangan bulan positif n. Terus n itu sebagai masukan dari angka. Misalnya kita ingin menjumlahkan hasil deret si angka 6. Nah, di sini dari hasil outputnya si pembacanya itu kata-katanya ya masukkan bilangan bulat si positif dari variabel n ini. Nah, jangan lupa variabelnya kita simpan juga. Nih, menggunakan si in, nah masukkan variabelnya yaitu n. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian di sini ada kondisi lagi nih, if di dalam kondisi pilihan utama, yaitu di dalam buka tutup kurung ini, si variabel n lebih kecil sama dengan 0. Nah, fungsinya itu untuk memasukkan angkanya itu 0 atau negatif. Maka, jika angkanya itu 0 atau negatif, kita masukkan untuk mencari si deret angkanya, maka si program itu akan melompat dan akan kembali ke input si masukkan bilangan bulan ini. Dan itu si program itu akan diminta untuk menginput isi ulang dari masukan si variabel n ini. Jika kita menginputkan variabel n yang kita masukkan di hasil outputnya itu misalnya angkanya itu 0 atau si negatif. Nah, di sini makanya si out di baris ke-39 ini kita harus masukkan, di mana namanya kan masukkan bilangan bulat positif. Nah, di situ kita harus masukkan nih bilangan bulatnya itu yaitu berupa positif. Jika bilangannya itu tidak positif atau kita masukkan angka 0, maka kita si program itu akan melompati dan kembali ke input si n, atau si program itu akan menyimpan ulang dari si masukan n ini. Nah, makanya di sini hasil outputnya yaitu si out. Nah, kita namanya input itu harus positif. Nah, di sini ada tanda serunya. Kita tutup engle, terus tutup, kita akan menginput ulang dari input si variabel n. Terus kita tutup kurung kurawa. Nah, sebagai penanda lagi nih, jika si bagiannya itu kita masukkan outputnya dari variabel n-nya nih, misalnya 0 atau tidak positif nih, atau negatif, kan itu bukan merupakan bagian dari si if penjumlahan deret ini kan. Nih, untuk hasil ini. Di sini sebagai penanda dari jika bukan, kita masukkan bukan positif, kita akan gunakan si tanda kurung kurawal, yaitu buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Terus kita akan hasilkan si outputnya lagi nih, si out, deret angka. Nah, untuk rumus dari deret angka itu sendiri, kita pakai perulangan, yaitu menggunakan pernyataan for, yang dimana si i, variabelnya i itu kita mulai dengan dari angka 1. Terus ada lagi nih, ini untuk yang pertama itu, inisialisasinya itu kita ibaratkan kita mulai dari angka 1. Kemudian, untuk yang i lebih kecil sama dengan n ini, kita itu untuk kondisinya nih. Kondisinya itu yang dimana si ini terus berjalan selama i tidak lebih besar dari angka yang kita inputkan, yaitu si n ini, variabel n. Terus ada lagi i++, yaitu perulangan. Jadi setiap perulangannya itu, i-nya itu bertambah satu kali setiap kali satu putaran itu selesai. Terus kita masukkan lagi nih untuk ke dalam H. Baik, langsung saja melanjutkan penjelasan codingan saya tadi. Pada baris ke-48 ini, tadi kita setelah masukkan rumus perulangannya. Perulangan deret angkanya, kita akan cetak nih ke hasil outputnya. Kita cetak, kita masukkan nih variabel i-nya, cetak i, kemudian kita cetak juga nih, yaitu kosong, menggunakan tanda petik 2. Tapi di dalam tanda petik 2 ini, kita jangan masukkan angkanya, apapun lah. Pokoknya di sini tuh kosong, terus kita tutup. Jangan lupa pada bagian for perulangan ini kan merupakan satu perintah kan. Nah, kita gunakan juga nih untuk penanda bahwa perintah bagian for ini. Kita gunakan tanda kurung nih, buka kurung kurawal dan kita tutup juga kurung kurawal bagian for-nya. Terus setelah itu kita akan menghitung jumlahnya nih, jumlah dari penghitungan
penjumlahan deret angka itu. Yang dimana kita masukkan ini itu kan kita mulai dari satu, terus kita masukkan pernyataan while nih, pernyataan perulangan while yang dimana kita akan menghitung si jumlah totalnya, yang dimana di sini i lebih kecil sama dengan m ini, terus yang lupa kita pakai tanda kurung perawal bagian dari perintah si while ini, yang dimana jumlah sama dengan jumlah plus i. Ini artinya nilai i itu terus ditambahkan ke variabel dari si jumlah ini. Terus kita masukkan juga nih i plus plus. Jadi setiap perulangan itu bertambah sebanyak satu kali. Setiap satu putaran itu penjumlahannya itu bertambah satu kali. Terus kita tutup kan dari perintah si while ini. Terus kita nih hasil ke si outputnya. Si out, nah kita cetak nih jumlah seluruh bilangannya setelah kita masukkan rumus dari penjumlahan deret nih. Misalnya 6. Jadi di sini kita masukkan kan jumlah seluruh bilangannya 6 nih. Penjumlahan deret 6 itu berapa? Terus kita masukkan si variabel jumlah ini yang kita masukkan di while ini totalnya. Dan di variabel yang pertama tadi integer yang kita masukkan yang jumlahnya itu kita mulai dari 0. Hanya di sini kita ada yang dimulai dari 0 dan kemudian dimulai dari 1. Terus kita tutup dan kita enter. Nah, setelah selesai kita menjelaskan untuk rumus pilihan pertama kan, penjumlahan deret, kita di bagian soal tadi setelah menu yang penjumlahan deret, kita disuruh untuk menghitung geometri sederhana. Nah, langsung saja kita masukkan nih kondisi all if, yang dimana dari pilihan utama tadi, pilihan utama dari nomor 1 itu, tadi kan kita masukkan pernyataan if kan, kondisi if. Nah, if kan ada dua nih, if dan else. Nah, jadi untuk pilihan keduanya kita masukkannya itu all if. Nih, if. Terus kita masukkan nih menu geometrinya, menu geometri yaitu menu kedua. Terus di sini kita masukkan nih yang pertama tadi, kita kan disuruh untuk menghitung belah ketupat segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Di sini kita masukkan yang di sini. Nah, di sini kan dimana kita masukkan terlebih dahulu untuk memilih kita tuh memilih geometri sederhananya itu kita memilih geometri yang mana dulu, belah ketupat atau segitiga sama kaki ataupun segitiga siku-siku. Kan kita udah masukkan untuk pilihan kedua kan, pilihan utama dari kedua alif ini. Terus kita masukkan menu-menu dari geometrinya, variabelnya nih. Kita masukkan yaitu kita pakai tipe data integer dan kita masukkan n-nya. Yang dimana kita masukkan n kan kita masukkan angka kan untuk misalnya belah ketupat kita masukkan belah ketupatnya itu angka berapa. Nah makanya di sini menggunakan tipe data integer. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu. Misalnya di sini saya menginput judulnya terlebih dahulu. Kita cetak ke hasil outputnya si out menu geometri. Terus learn. Kemudian kita baru masukkan dari geometrinya. Si out nomor 1 itu belah ketupat, kemudian nomor 2 itu segitiga sama kaki, dan nomor 3 itu segitiga siku-siku. Nah, dari pilihan ini kan ada 3 pilihan kan, kita cetak nih pilihan 1 sampai ke pilihan ketiga. Terus kita masukkan variabelnya, si in, kita simpen nih dari integer yang bagian tipe data nih, integer yaitu variabelnya menu. Menu geo ini kan kita masukkan di si in ini, pilihan 1 sampai 3, kita masukkan variabel menu geo. Terus setelah kita masukkan menu-menu geonya, kita masukkan nih untuk dari variabel n, kita masukkan tingginya, inputan dari angka berapa yang kita masukkan untuk mencari bentuk dari belah ketupat itu dan rumus dari luasnya. Terus kita see out, masukkan tingginya, yaitu tinggi dari variabel n. Terus kita simpan juga untuk variabel si n-nya menggunakan si in. Nah, kemudian di dalam bagian perintah dari all if pilihan kedua ini ada perintah if nih yang dimana kita masukkan untuk pilihan menu yang pertama, if menu geo yang pertama yaitu belah ketupat kan nih di sini. Sama seperti penjelasan sama dengan yang itu bebel yaitu sebagai pembanding. Pembanding 1 itu belah ketupat, 2 itu segitiga sama kaki, dan 3 itu segitiga siku-siku. Sebagai pembanding gitulah, kalau kita masukkan hanya 1 sama dengannya, ya berarti kita hanya menginput bahwa menu geo itu kita masukkan ke angka 1, bukan pembanding dari 1, 2, 3. Seperti itu. Terus kita cetak nih ke hasil outputnya, kita cetak terlebih dahulu, yaitu bentuk belah ketupatnya. Terus and learn. Nah, kemudian setelah kita masuk ke
satu itu yaitu belah ketupat, kita masukkan rumus-rumusnya, yaitu menggunakan rumus for, yaitu perulangan. Nah, kemudian setelah kita masukkan dari cetakan si bentuk belah ketupatnya, menu pertama itu kita cetak bahwa ketika kita memasukkan angka satu, yaitu keluarnya itu bentuk belah ketupat. Nah, itu kan kita masukkan rumus-rumusnya. Kita masukkan rumus yang pertama, di sini ada dua rumus kan, dua rumus perulangan, yang dimana belah ketupat itu kan bentuknya itu seperti hampir layang-layang kan, tapi segitiganya itu sama. Nah, jadi di sini kita memasukkan rumusnya itu menggunakan dua segitiga, yaitu segitiga atas itu seperti ini, runcingnya itu ada di atas, dan kemudian yang di bawah itu segitiganya itu kebalik seperti ini. Nah, makanya di sini menggunakan rumus dari mencari belah ketupatnya itu ada dua perulangan. Terus yang pertama kita masukkan lagi nih, yang pertama for perulangan, kita masukkan integer, di mana i-nya itu dimulai dari satu dan i-nya itu lebih kurang dari n selama i mencetak dari si jumlah n. Nah, kemudian I plus plus. Jadi untuk yang integer ini gunanya itu untuk menghitung baris ini dan mengatur barisnya, yang dimana baris 1 ke baris n selama i-nya penghitungnya itu i belum lebih dari masukan dari si n perulangannya. Terus I plus plus ini seperti tadi, semua proses yang perulangan itu bertambah sebanyak satu kali. Kemudian ada lagi nih si for, yaitu penghitung spasi dan penghitung jumlah dari segitiganya nih. Nah, yang pada baris ke-72 ini yaitu sebagai penghitung spasinya. Kita masukkan tipe datanya integer, spasinya itu dimulai dari satu, yang dimana C itu menghitung selama kurang dari N dikurang I. Nah, setelah kita menghitung barisnya, kan dapat kan nilai I-nya, terus si N-nya itu dikurang dari I dari perhitungan for yang pertama ini. Terus C-nya itu plus-plus, yaitu bertambah sebanyak satu kali setiap putaran. Nah, seperti itu. Nah, spasi itu kan kosong kan, misalnya nomor satu bintang nih, kan ada di atas. Terus yang kedua kan agak menjorok itu kan. Nah, makanya di sini masukkan tanda petik dua tapi tidak diisi apa-apa. Jadi hasil outputnya itu kosong, jadi bentuknya itu benar-benar segitiga. Terus yang untuk for yang ketiga ini tuh sebagai jumlah dari si segitiganya tuh. Kan misalnya yang di atas bintangnya itu kan satu. Nah, jadi untuk bintang yang di bawah itu tuh biasanya itu selalu ganjil. Jadi 1, 3, 5 itu. 1, 3, 5, dan 7. Itu pokoknya selalu ganjil. Yang dimana rumusnya itu kita masukkan variabelnya integer C dimulai dari 1, terus C ke, yang dimana C itu akan menjumlah yaitu J lebih kecil dari N selama J-nya itu menghitung dari melebihi 2. Nah, kemudian terus C yang dimana C lebih kecil dari sama dengan 2 dikali I dikurang 1. Kemudian tutup, kemudian C++. Ya, perulangannya itu bertambah satu kali seperti tadi. Terus kita cetak bintangnya nih. Jadi, bintang pada baris perulangan for yang ketiga ini yaitu mencetak jumlah bintangnya itu selalu ganjil. Misalnya, pertama itu kan kita masukkan jumlah bintangnya satu kan, yaitu satu. Nah, kemudian yang keduanya itu ya tetap ganjil. Tadi 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus kita cetak out, terus kita enter. Terus ini kan untuk segitiga yang atas kan, segitiga yang seperti ini. Kan belah ketupat itu seperti ini dan seperti ini. Nah, kemudian yang perulangan yang kedua ini untuk menghitung segitiga yang bawah. Nah, segitiga yang bawah itu kan bentuknya kebalik kan. Jadi rumusnya itu seperti ini. Integer I sama dengan dari hasil N-nya dikurang 1 dan I-nya itu lebih besar sama dengan 1. Kemudian I min. Jadi selama proses perulangannya I-nya itu selalu berkurang. Kan kalau yang atas itu kan jumlah bintangnya itu kan bertambah kan, makanya menggunakan I plus plus. Kalau segitiga yang bawah itu kan semakin ke bawah segitiganya itu kan semakin berkurang kan. Jadi makanya di sini menggunakan I min. Jadi setiap perulangan untuk menghitung baris segitiga yang bawah itu selalu berkurang satu, nah seperti itu. Nah terus kita cetak juga rumus dari spasinya sama seperti tadi. C1, C, N kurang I, dan C++, rumusnya sama, terus kita masukkan juga untuk menghitung jumlahnya, sama seperti tadi.
jumlah dari si bintangnya. Nah, setelah itu kita say out, kemudian, nah, jangan lupa kita tutup nih pada bagian si perintah-perintah si if menu geo yang pertama ini. Jadi yang ini, for ini tutupan dari segitiga yang bawah, yang for yang ke atas tutupan dari segitiga yang atas. Nah, terus yang ini tutupan dari rumus dari menu geometri yang pertama, yaitu belah ketupat. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu geometri yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Kita cetak seperti tadi, kita cetak bentuk segitiga sama kaki. Misalnya kita masukkan menu geonya itu angka 2. Jadi yang muncul itu perhitungan dari bentuk segitiga sama kaki. Baris pada strip ini dan n itu barisnya fungsinya itu sama seperti n learn, yaitu enter. Nah, kemudian kita masukkan nih rumusnya. Perolongan for. Oh iya, di sini. Nah, jadi yang ini jadi yang ini tutupan dari for yang segitiga bawah, dan yang ini tutupan dari segitiga for yang atas. Kemudian kita siap nih dari rumus hasil luasnya. Tadi kan disuruhnya tuh bentuk segitiganya kan. Nah, bentuk dari geometrinya. Kita akan bentuk dasarnya nih, bentuk dasar dari kita menginputkan isi dari variabel n, bentuk dari si segitiga siku-siku kayak mana, bentuk belah ketupat itu kayak mana, dan bentuk segitiga sama kaki itu kayak mana. Terus setelah kita menghasilkan output bentukannya, kita akan disuruh hitung luasnya. Dan kita disuruh juga tampilkan rumusnya. Nah, di sini kita masukkan nih, yang pertama rumus dari luasnya, yang dimana rumus dari belah ketupat itu setengah dikali diagonal 1 dan diagonal 2, kemudian kita nol. Nah, 0,5 itu ibaratnya tuh setengah, yaitu 1 per 2, 1 per 2 itu kan setengah, jadi di sini menggunakannya tuh 0,5, dan diagonal 1, diagonal 2 itu hasil dari kita menginputkan n-nya, misalnya n-nya itu 8. Jadi diagonal 1 ya 8, diagonal 2 itu yaitu 8. Terus kita akan cetak hasil si luasnya nih. Hasil luas dan kita masukkan juga si rumusnya. Nih, tampilkan rumusnya. Kita cetak hasil luasnya, kita asumsikan nih. Asumsi ini D1 sama dengan D2 sama dengan N itu yaitu si rumus luas dari sini. Terus di sini kita akan simpan variabel dari hitungan rumus luas yang di atasnya nih. Kita simpan nih di sini. Jadi berapa hasil dari perhitungan luas setelah kita menginput dari perhitungan belah ketupat. Misalnya 8. Kan kita akan hitung ini dulu kan. Nah, terus kita simpan ke hasil out yang hasil luas ini. Kemudian kita enter, dan kita tutup. Jangan lupa pada bagian menu geometri yang pertama ini, kita tutup juga nih if yang menu geo yang pertama, kita tutup menggunakan kurung perawang. Nah, kemudian ada bentuk if yang kedua. Nah, karena bentuk if yang kedua itu bukan bentuk dari if yang pertama, jadi di sini menggunakan si else. Jadi if yang kedua ini itu selain perhitungan dari if yang pertama, if. Terus kita masukkan menu geometri yang kedua ini, terus kita masukkan yang kedua tadi kan segitiga sama kaki. Kita masukkan lagi nih si out, bentuk segitiga sama kakinya. Nah, di sini kan ada tanda seperti ini dan n kan. Itu tuh bentuknya sama seperti n yaitu menter satu baris ke bawah. Kemudian setelah kita masukkan, jika kita memilih menu geometri yang kedua, kita masukkan si hasil outputnya bentuk segitiga sama kaki. Jika kita memilih kedua kan, angka 2. Kemudian kita masukkan rumus-rumus dari segitiga sama kaki, yang dimana rumusnya itu satu perulangan segitiga sama kaki itu kan bentuknya tuh seperti segitiga. Nah, jadi segitiga sama kaki itu kan bentuknya itu sama seperti belah ketupat yang bagian segitiga yang atas ini kan, ini. Nah, jadi rumusnya itu yaitu sama seperti segitiga pada bagian perhitungan belah ketupat yang segitiga atas ini yang perulangan. Kita masukkan seperti tadi, kita ulang saja nih, integer i sama dengan 1, kita mulai dari 1, sama itu proses pengecatannya kurang dari si N. Jika sudah lebih dari N, maka si program itu bakal berhenti dan bakal ngambilin si hasil outputnya, hasil si perhitungannya. Terus I++
berjumlah selama satu kali selama satu kali perulangan, yaitu berjumlah sebanyak satu selama satu kali tiap putaran. Terus kita masukkan nih for, kita masukkan spasinya sama seperti pada bagian segitiga yang atas geometri belah ketupat nih, integer itu spasinya J, kita ibaratnya variabelnya itu kita asumsikan variabel J nya kan, terus dimulai dari satu, terus pengecekannya J selama proses perhitungan kurang dari N dikurang dari I, itu kita hasil dari perhitungan pada baris bagian for perulangan yang pertama ini, terus I plus plus, yaitu bertambah sebanyak satu setiap satu kali perulangan. Setiap perulangan itu bertambah satu kali. Terus kita cetak spasinya, out, terus kita cetak kosong, tapi menggunakan tanda petik 2. Terus kita masukkan juga nih jumlahnya, segitiganya, for yang dimana jumlah segitiganya itu selalu ganjil. Yang di pertama kan 1 bintangnya, terus yang kedua tuh yaitu 3, 5, nah rumusnya sama seperti yang di atas ini, belah ketupat, dimana kita masukkan integer J dimulai dari 1 selama J proses perhitungannya itu ngecek kurang dari 2 dikali I dikurang 1. Terus J plus plus tambah 1 kali setiap 1 kali perulangan, terus out itu kita masukkan nih bentuknya itu, simbolnya itu bintang, terus out L1. Nah, setelah itu kita masukkan nih rumus luas dari segitiga sama kaki, yang dimana rumusnya itu setengah dikali alas dikali tinggi. Kita enter, terus kita hasilkan juga untuk hasil luasnya, out hasil luasnya. Terus kita masukkan asumsinya nih, alas sama dengan tinggi sama dengan N. Kemudian kita masukkan nih perhitungan dari out yang pertama, rumus luas ini. Hasil dari ini kita simpan ke hasil luas yang ini. Yang setengah dikali N yang dikali N ini. Kita N1. Nah, kemudian yang terakhir, menu geometri yang ketiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah, sama seperti tadi, kita pakai if, karena bukan merupakan if yang dari pilihan satu. Makanya di sini menggunakan else. If, menu geonya itu menu yang ketiga, yaitu segitiga siku-siku. Kita cetak lagi, cout, J, cout, kita masukkan. Kemudian, jika kita memilih menu yang ketiga, kita akan muncul yaitu bentuknya itu segitiga siku-siku. Kita enter, terus kita masukkan nih rumusnya, dimana rumusnya itu pakai perulangan for, kita masukkan tipe datanya integer, I-nya itu kita mulai dari 1, inisialisasinya itu kita mulai dari 1, terus rumusnya itu I selama I itu proses perulangannya mengecek dari kurang dari atau belum lebih dari si jumlah variabel N ini, terus I plus plus, yaitu berjumlah satu kali setiap perulangan. Terus for, kita akan cetak untuk ke hasil si bintangnya. For, perulangannya kita masukkan integer J, yaitu kita bintangnya ini kita masukkan variabelnya itu kita asumsikan si J, yang baris ini kita asumsikan si I-nya. Terus J dimulai dari 1, terus untuk bintangnya itu J, yang dimana J itu proses perhitungannya itu belum ngecek selama dari CI, belum melebihi dari jumlah dari variabel CI-nya. Terus J++ bertambah satu kali setiap perulangan. Terus kita out kita out, terus bintang nih. Kenapa sih di sini kosong? Nah, bentuk segitiga siku-siku itu kan seperti ini. Nah, jadi di sininya kosong. Jadi untuk baris yang pertamanya itu ininya kosong. Dan yang pertama itu bintang. Pada bintang yang pertama, bintang yang kedua kan bertambah satu nih, jadi 2 bintang. Jadi 1 di sini, terus 1 di sini. Jadi kita itu inputnya itu hasil rata kiri, dan kanannya itu akan berbentuk miring seperti ini. Makanya di sini kita menggunakan bintang, terus ininya itu ada spasinya. Terus kita masukkan nih rumus luasnya dari perhitungan segitiga siku-siku. Itu rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Dan kita out juga nih untuk hasil luasnya. Kita masukkan rumusnya, asumsi alas tinggi N. Terus kita masukkan hasil perhitungan dari rumus luasnya. Kita masukkan ke variabel dari rumus luas ini. Kita akan simpan ke hasil cetakan output hasil luasnya. Nah, kemudian kita run. Terus jangan lupa, setiap semua perhitungan, codingan yang telah kita masukkan, kita tutup nih, menggunakan kurung kurawal. Bagian-bagian dari mana saja perintah-perintah itu. Nah, yang pada baris ke 104 ini, tutupan dari menu geometri yang ketiga. Terus yang pada baris ke 105 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang ketiga. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang kedua. Dan kemudian untuk yang baris 106 ini, tutupan dari ke menu geometri yang ked
si login nih, jika berhasil. Kan tadi kan ada login yang berhasil dan login yang tidak berhasil kan. Nah, makanya di sini login, di sini jika loginnya itu tidak berhasil, oh ya, jadi di sini jika loginnya berhasil nih, kan kita yang pertama kita asumsikan jika loginnya itu tidak berhasil, yaitu akan mengeluarkan si output, aksesnya itu kan akan ditolak kan. Terus ini kan udah ditutup nih bagian if yang akses ditolak. Nah, terus yang bagian else ini kan kita tadi kita mulai dari buka form rawa. Jadi kita masuk untuk tutupnya itu pada bagian ini. Nah, kenapa sih kita tutupnya itu pada baris yang paling akhir? Nah, karena di menu jika login berhasil, tadi kan banyak perintah kan, kita harus milih dua pilihan utama dulu. Pilihannya itu ada penjumlahan darat dan dan menu biometri. Terus di menu biometri itu juga ada bagian lagi, kita disuruh menghitung si menu-menu geonya, ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan bulan ketupat. Makanya dari situ semua dari perintah ini kan termasuk ke dalam jika loginnya itu berhasil. Terus yang terakhir yang pada baris 107 ini tutupan dari semua inputan yang ada di bagian fungsi utama yaitu inmen. Nah, setelah kita memasukkan rumus-rumus dari semua yang telah kita masukkan, dari mulai penjumlahan deretnya, dari rumus dari loginnya ini yang paling pertama, dan rumus dari geonya, kita akan hitung hasil si outputnya setelah kita masukkan rumusnya. Nah, tadi kan username-nya itu admin kan, misalnya kita masukkan admin. Kita mulai percobaan jika loginnya itu tidak berhasil. Apakah tadi misalnya loginnya itu tidak berhasil, apakah memiliki kesempatan 3 kali? Misalnya di sini asaja. Nah, kode dari username dan passwordnya itu kan salah kan? Enter. Nah, jadi ya outputnya loginnya itu gagal dan sisa percobanya itu hanya 2 kali. Terus kita masukkan salah lagi. Nah, jadi baginya itu tetap gagal, dan sisa percobanya itu tinggal 1 kali. Nah, jika 1 kali itu apakah aksesnya akan ditolak? Nah, jadi untuk yang terakhir loginnya itu gagal dan sisa percobaannya itu selesai, yaitu habis. Makanya nol, terus aksesnya ditolak dan program itu akan berhenti. Nah, setelah itu misalnya loginnya berhasil kan? Nah, yang kedua misalnya saya menginputkan username-nya itu benar dan passwordnya itu benar. Jadi kan username-nya itu admin. Nah, passwordnya itu admin 123. Nah, jika loginnya itu benar, kita menginputkan username dan passwordnya itu benar, maka kita akan lanjut ke menu yang kedua, yaitu selamat datang admin. Nah, terus kita masukkan untuk menghitung menu-menu yang tadi. Menunya itu kan ada dua, kita akan disuruh penjumlahan deret dan geometri sederhana. Yang pertama, saya akan mencoba untuk perhitungan penjumlahan deretnya terlebih dahulu. Kita masukkan 1,
Nah, makanya di sini kita bisa menginputkan angka satu, bisa menginputkan angka satu saja, ataupun kita bisa juga mengisinya itu penjumlahan deret. Makanya di sini kita pakainya tuh satu titik penjumlahan deret. Nah, terus setelah itu kita masukkan nih bilangan bulat positifnya, itu misalnya 6. 6, antar. Nah, jadi deret angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita jumlahkan penjumlahan deret. 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Jadi jumlahnya itu 21. Jadi di sini kan tadi kita menginputkan bilangannya itu untuk masukkan si variabel n-nya nih. Masukkan bilangan bulatnya itu kan harus positif kan. Nah, saya memasukkan angkanya itu 6 dan hasil penjumlahannya itu 21. Namun, jika kita memasukkan atau saya memasukkan bilangannya itu negatif atau bilangannya itu 0. Jadi di codingan tadi kan di sini kita akan mencetak bilangannya itu harus positif. Jadi jika bukan negatif, si hasil ini, si outputnya akan terus mencetak cetakan yaitu input harusnya itu positif. Ataupun kita masukkan si variabel a-nya itu 0. Nah, langsung misalnya saya masukkannya itu bukan positif nih. Makanya yang pertama terlebih dahulu kan. Nah, misalnya masukannya itu bilangannya itu misalnya 0 lah. Nah, jadi di sini kita akan menginput bilangannya itu kita masukkan variabel ulang dan di sini cetakannya itu artinya inputnya itu harus positif. Nah, terus kita akan disuruh menginputkan bilangannya itu terus-menerus selama kita harus memasukkannya itu bilangannya itu harus si positif. Jika negatif nih, negatif 7. Nah, itu kan bukan merupakan bilangan positif kan. Jadi kita disuruh terus-menerus menginputkan bilangannya itu ya selama kita harus mengisinya itu berupa bilangan positif dan bilangnya itu harus berupa bilangan bulat ya. Nah, baru ketika masukkan bilangannya positif, misalnya 6. Jadi, nah baru nih si program akan mengecek dan akan menghitung rumus-rumus yang telah kita masukkan di codingan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk menu yang kedua nih, menu geometri sederhana. Nah, kita masukkan angka 1. Nah, kita akan pilih menu yang kedua, itu geometri sederhana. Yang pertama kita masukkan untuk menu-menu geometrinya, misalnya saya memilih untuk menu belah ketupat, yaitu 1. Nah, kita masukkan nih tingginya, misalnya saya masukkan tingginya itu 8. Enter. Nah, di sini akan tertera bentuk si belah ketukannya, yaitu seperti ini. Nah, makanya tadi kan ada menggunakan rumus perulangannya itu ada dua kan. Nah, jadi di sini yaitu rumusnya itu untuk segitiga ke atas ini, segitiga yang di atas itu yaitu rumus perulangan yang pertama yang tadi. Terus segitiga yang bawah ini yaitu rumus perulangan yang kedua. Terus hasil cetakannya ini untuk rumus luasnya itu kan rumusnya itu setengah dikali diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Terus hasilnya itu yaitu 32. Kenapa sih hasilnya itu bisa 32? Nah, rumus dari luasnya itu kan setengah dikali di 1 di 2 kan. Nah, kita masukkan tingginya itu 8. Karena kita masukkan tingginya itu 8, jadi si program akan membaca nih diagonal 1 dan diagonal 2-nya itu yaitu 8. Jadi, kita akan mengalihkan diagonal 1 dan diagonal si 2. Diagonal 2 kita kalikan terlebih dahulu nih. 8 dikali 8 yaitu 64. Terus kita kalikan nih, setengah dikali 64. Setengah itu kan 1 per 2 kan. Nah, 1 per 2 dikali 64. 1 dikali 64 itu 64. 64 dibagi 2 yaitu 32. Makanya di sini hasilnya yaitu 32. Terus saya akan mencek lagi nih segitiga sama kaki.
Terus kita masukkan tingginya itu sama 8. Entah. Nah, jadi untuk bentuk segitiga sama kakinya itu seperti ini. Seperti rumus pada belah ketupat untuk perulangan yang pertama tadi, yaitu segitiga segitiga yang di atas dari bentuk belah ketupat tadi. Rumusnya itu sama, ya kita masukkan setengah dikali alas dikali tinggi. Namun pada belah ketupat itu rumusnya itu diagonal 1 dikali diagonal 2. Tapi rumus dari codingannya itu sama seperti rumus dari perulangan penghitung dari segitiga yang atas, yang belah ketupat tadi. Terus kita masukkan kan tingginya itu 8. Nah, kita asumsikan alas sama dengan tinggi sama dengan n. Nah, kita asumsi kenapa sih asumsinya itu alas sama dengan tinggi sama dengan n, karena sama seperti saya jelaskan tadi kan nggak ada nih alas dan tingginya. Jadi di sini bahwa kita asumsikan saja bahwa n-nya itu kita si program itu kan baca n-nya itu sama seperti alas dikali tinggi. Makanya di sini kita asumsi alasnya itu sama seperti tinggi dan tingginya itu sama seperti n, yaitu samalah. Terus hasilnya itu 32 sama seperti tadi. 1 per 2 dikali 8 dikali 8. Dan hasilnya itu 32. Terus yang kedua nih, untuk segitiga siku-siku. Kita akan melihat bentuk dari segitiga siku-siku dan hasil dari luas segitiga siku-sikunya. Kita sama seperti tadi, kita masukkan tingginya n yaitu 8. Enter. Nah, untuk bentuk dari segitiga siku-siku itu bentuknya seperti ini. Nah, makanya tadi kita masukkan si outnya itu yaitu bintang, terus ada spasi dikit lah, spasinya itu kosong, karena untuk barisan ke sini kan kosong. Terus ini kosong, satu, terus ini kosong. Nah, seperti itu. Terus rumus dari segitiga siku-siku, yaitu rumusnya itu setengah dikali alas dari tinggi. Sama seperti untuk segitiga sama kaki tadi, kita asumsikan alas dan tingginya itu sama seperti masukkan tinggi dari variabel si n ini, yaitu 8. Dan hasilnya itu 32, yaitu 1 per 2 dikali 8 dikali 8, dan hasilnya itu 32. Nah, baik. Setelah semua sudah hasil penjelasan untuk program masukkan username dan password nih. Terus ada dua menu, yaitu penjumlahan deret dan geometri sederhana. Yang dimana untuk menu yang geometri sederhana ini ada lagi nih, kita disuruh untuk menghitung dari bentuk dan rumus luas dan hasil luasnya, yaitu ada belah ketupat, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Itu untuk program soal nomor 2. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan codingan video program nomor 2. Maaf jika terjadi banyak kesalahan dan pengucapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.